kan? Walaqad syarabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Sama kan? Sama kan? Cuman yang tadi ujungnya yang berbeda. Ujungnya mengatakan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, malah mengingkarinya. Manusia yang mana ini yang mengingkarinya? Manusia mana yang tidak menyukainya? Manusia yang buta mata kalbunya. Maaf ya, sekalipun kalian belajar tafsir, silahkan. Kalau tafsir itu hanya pikiran dari si penafsir, hasilnya sama, nggak ngerti, pusing. Yuk sekarang baca lagi. Walaqad syarrafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Fa'aba aksarun nas illa kufura. Itu ayat yang tadi. Sekarang kita lihat ayat yang baru lagi. Ini Quran surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 54. Walaqad syarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masalin. Wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran itu berbagai macam perumpamaan. Jadi di Quran itu perumpamaannya banyak. Sekali lagi tidak terkait dengan fakta, tapi terkait dengan kebenaran. Satu-satunya kalian akan memahami kalau kalian sudah sampai pada kebenaran itu. Siapa kebenaran? Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sampai saja dulu kepada Allah. Makanya Quran ini hanya akan dipahami untuk orang-orang yang sudah baligh. Tahu baligh? Baligh itu bahasa Sunda. Dari bahasa Arab, dari balago. Balago, baligh. Baligh itu artinya sampai. Jadi Quran ini akan dipahami oleh orang yang sudah baligh. Tahu cirinya orang baligh? Mimpi basah. Umur 7. Boro-boro umur 7, 70 tahun ke can baralek. Mimpi basah manges. Tapi can balik. Makanya ya, kalau kita berbicara tentang tua, pasti bicara usia. Tapi kalau berbicara tentang kedewasaan, itu bicara karakter. Apakah semua yang tua usianya itu dewasa? Lihat karakternya. Kan resep kene mau mobilan. Nu lalaki, nu awewe resepna orok-orokan. Mengerti? Ini saya ngomong pakai bahasa simbolik ini. Udah tua tapi masih senang mobilan. Ngerti maksud saya? Pasti ngerti. Saya tidak berbicara kalian kemudian nyuruh mau mobilan. Bukan itu. Malah ya. Mobil-mobilan itu artinya dua kata yang diulang pakai akhiran an kan bohong. Geus kolot tapi resep mobil-mobilan. Geus kolot tapi resep solat-solatan. Sahadat-sahadatan. Agama-agamaan. Loba nu kitu? Seueur atau loba? Atau loba pisan? Resep akhirat-akhiratan. Surga-surgaan. Resep. Itu mun awewe resepna orok-orokan. Awas, yang dimaksud bukan geus karolot mawa boneka. Ini bahasa simbolik dari saya. Tolong dipahami. Karena ini judulnya perumpamaan. Jadi banyak sekali silokanya. Ayo kita baca lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran berbagai perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ini lihat ayatnya. Wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Jadala tahu? Jadala tahu?
Jadala tuh jidal tuh debat. Makanya orang yang buta berdebat dengan orang buta. Wal anggeus. Makanya kalau ketemu orang bodoh, cukup sampaikan salam aja. Assalamualaikum. Gak usah berdebat. Capek debat jeung si eta mah. Jika nu bisa, jika nu apal. Da loba apalanana. Ngapalkeun imtihan ngaranna. Ngalaman mah acan. Buku tentang kopi geus dibaca. Buku tentang coklat geus dibaca. Buku tentang paria geus maca si eta mah. Tapi can dahar kopi, can dahar coklat, can dahar paria. Banyak kayak gitu. Banyak apa loba? Makanya di Quran dikatakan wa may yatabi'u aksarohum illa dzon. Kebanyakan manusia belajar sesuatu dzon. Hanya sakwa sangka. Cek yang cenah. Munus ngobrolkeun surga. Si eta mah. Jika nu geus balik ti ditu. Curcor cenah di surga cai jeruknya di ditu mah cenah dipetik aya deui iraha akang ti ditu acan lucu teh loba nu percaya ka si eta da di Quran mah aya surga silahkan cari saya kasih 2 miliar atau 10 triliun deh sama saya. Duit ngegecan aya. Perumpamaan ya mah. Umpama duitna aya. Dan judulnya perumpamaan. Di Quran mah teu aya surga. Di Quran mah ayana jannah. Cok teangan Quran. Aya surga? Teu aya. Di Quran mah teu aya neraka, aya ge nar. Beda bahasa nage. Swarga loka. Naraloka. Asli itu bahasa Nusantara. Karena kita tidak ngaji itu udah stop dulu. Ya, nanti kita bicara bab khusus swarga loka, naraloka. Nanti ada bab khusus. Ulangi lagi. Siapa yang paling banyak membantah? Siapa? Sirem? Gajah? Mbe? Siapa? Manusia. Wakanal insan aksaro. Aksaro dari kasiro. Kasiro itu kebalikan dari kolil. Mun kolil mah 1%. Kasiro mah 88%. Jadi manusia anu ngabantah. Karena perumpamaan teh 88%. Supaya ngerti we bahasa Arabna ya. Dijelaskan rada eces. Aksaro dari kasiro. Kasiro kebalikannya kolil. Kolil mah sebagian kecil, kasiro sebagian besar. Jadi sebagian besar manusia itu membantah perumpamaan. Ayo jawab pertanyaan saya. Kenapa membantah? Karena tidak mengalami. Jadi kalau begitu, manusia yang mengalami berapa banyak? Nih ya, seumpama saya punya uang 100 triliun. Ini ada berapa orang di masjid ini? Saya bagi satu orang 1 triliun. Seumpama saya punya uang 100 triliun. Mau? Mau? Saya punya uang nih 100 ribu. Saya mau bagi satu orang 1.000. Mana yang dipilih? 100 ribu nyata atau 100 triliun tidak nyata? Tuh, pintar kalian teh. Tapi diajar agama seneng yang perumpamaan. Semua yang perumpamaan itu harus jadi kenyataan. Makanya di dalam Quran dikatakan, setelah kamu tahu kebenaran, maka aku tidak berbicara lagi kepada kamu dengan perumpamaan. Aku bicara kepadamu dengan nyata, senyata-nyatanya. Allah goib apa nyata?
Nu teu apal mah cenah goib. Nu apal mah Allah teh nyata, senyata nyatanya, wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Dia yang zahir, dia juga yang batin. Yang mana yang bukan Allah? Kemanapun kau malingkan wajah, yang kamu lihat cuma satu, wajahnya Allah. Tuh. Nyata kan? Nyata, anu tos apal mah. Anu can apal mah nyaeta perumpamaan kene. Mau nyata atau perumpamaan? Ada yang nanya sama saya, terus ayah guru atau gimana nanti kalau 100 triliun dibagikan? Ah, nyieun deui we. Nyieun deui da perumpamaan. Teu kudu neangan. Paham? Sekarang lanjut. Ya, ngajinya agak lanjut nih. Ini kita lihat Al-Ankabut ayat 43. Nah, ini ayat luar biasa nih bagi saya. Watil kal amsalu nadribu halinas wa ma yaqiluha illa alimun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Jadi kalau di Quran ada perumpamaan itu hanya bisa dipahami oleh orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu? Yang sekolahnya S1, S2, S3, guru besar gitu. Hati-hati. Saya tidak mau bicara atribut. Saya mau bicara pakai bahasa Rasul. Nabi Muhammad kan bilang begini. Nabi Muhammad bilang begini. Beruntunglah orang-orang yang tidak hidup sejaman denganku, tetapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Itu hadis. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang mewarisi ilmumu itu? Nabi Muhammad mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Jadi yang mewarisi ilmunya Nabi itu ulama. Jadi siapa ulama? Yang mewarisi ilmunya Nabi. Sekarang kita tanya ilmunya Nabi itu apa? Nabi cuma mengatakan, awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya beragama adalah mengenal Allah dan Rasul. Jadi ilmunya Nabi itu cuma satu, yaitu ma'rifatullah. Makanya dalam sebuah hadis beliau mengatakan, makrifat adalah modalku, akal, pikiran, sumber agamaku. Siapa yang sudah mendapatkan terang makrifat di dalam kolbunya, maka akal, pikiran akan menjadi sumber agamanya. Jadi ilmunya Nabi itu yang awal cuma satu, yaitu ilmu untuk mengenal jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang disebut dengan ulama oleh Nabi? Mereka yang mewarisi ilmunya Nabi, yang bisa mengantarkan kepada kita bagaimana untuk mengalami pengalamannya para nabi, para rasul. Buat apa cerita Ibrahim bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Ibrahim. Buat apa cerita Musa bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Musa. Buat apa cerita Yunus ditelan ikan? Kapan kamu mau ditelan ikannya? Jadi Yunus deh. Biar kamu bisa mengalami la ilaha illa anta. Biar bisa mengalami pengalaman itu, ditelan ikan tapi doanya la ilaha illa anta. Ditelan ikan malah doanya la ilaha illa anta. Luar biasa. Ikan apa? Itu perumpamaan. Kalian pergi ke Mekah, ke Arab sana. Oh, di sini nih tempatnya ibu bapak dulu. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Percaya. Di sini Bapak Ibu dulu Nabi Musa, wah, dikejar Firaun, kemudian Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Selesai saya dengar cerita bohong itu, ada yang tasbih tongkat Musa, tasbih tongkat Musa. Ada di Mekah manu dagang. Bohong teh kacida pisan. Cenah tongkat Musa anu dipake belah laut teh geus jadi tasbih. Dibareuli
maraneh mah.